Hai sob, buat kalian yang menyukai film kolosal, ini nih salah satu cerita legenda Tanah Jawa. Film dengan judul Angling Dharma ini bisa mengaduk emosi kamu sob. Oke, siap rebahan, ambil posisi nyaman, yuk kita ikuti alur ceritanya. Dalam episode sebelumnya, Angling Dharma yang ingin menyelamatkan Suliwa dikeroyok banyak pendekar golongan hitam yang menginginkan Suliwa untuk diperalat mereka. Namun Angling Dharma dengan mudah mempercundangi semua pendekar golongan hitam, diantaranya Dewi Kenanga, Citra Geni, Sudamanik, dan beberapa pendekar lainnya. Singkat cerita, Angling Dharma atau Jaka Kelana mengajak Suliwa yang sudah diangkat menjadi muridnya dan dibawa pula Nila Soraya yang terluka parah menuju Padepokan Sugaluh. Selanjutnya, apa yang terjadi di Padepokan Sugaluh? Celorot, ini ceritanya. Kondisi pendekar Nila Soraya selain terluka fisiknya juga hancur batinnya. Kondisi luka fisik berangsur membaik setelah dirawat dengan baik, namun kondisi kejiwaannya masih belum membaik. Setiap siapa saja yang dilihatnya di matanya adalah sosok wajah Sudamanik yang sangat ia benci karena telah membunuh semua 12 saudara seperguruan Halimun Petak tanpa sisa dan juga telah memperkosanya. Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Tak terasa sudah 1 purnama berlalu. Kini Angling Dharma sudah tidak berada di Padepokan Sugaluh lagi dan sudah melakukan kembali pengembaraannya. Tanpa disadari Angling Dharma bahwa dirinya diintai 3 pendekar perempuan yang tak lain mereka adalah Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Akhirnya ketika pendekar mesum dan kanibal itu menghadang Angling Dharma, terjadilah pertarungan. Sebenarnya Angling Dharma mudah saja mengalahkan mereka bertiga. Namun sengaja Angling Dharma mengalah agar mengetahui sarang pendekar perempuan keji itu dan asal muasalnya. Kemudian Angling Dharma dalam keadaan terikat rantai besi dibawa dan dibaringkan di atas batu. Dewi Kantil tak sabar ingin menikmati tubuh dan kejantanan Angling Dharma. Namun dicegah oleh kakaknya Dewi Kenanga agar bersabar dan mengajak adik-adiknya untuk bersantap daging manusia terlebih dahulu. Kita bersantap dulu, adik Kantil. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Tanpa diketahui Dewi Kenanga dan adiknya, Angling Dharma mengeluarkan ilmu lepas sukma dan memeriksa seluruh ruangan goa. Dan betapa kagetnya Angling Dharma saat sampai di ruangan yang dipenuhi dengan tulang belulang dan tengkorak manusia, tumbal santapan dari ketiga pendekar kanibal itu. Akhirnya sukma Angling Dharma berubah wujud menjadi burung gagak hitam dan terbang memeriksa keadaan sekitar goa sarang pendekar keji itu. Terlihatlah pemandangan mengerikan. Dari atas pohon, Angling Dharma melihat ketiga pendekar wanita itu dengan lahapnya memakan daging manusia yang menjadi korbannya. Nih bagianmu, cepat pergi dari sini. Karena merasa terganggu pesta santapnya, Dewi Kenanga melemparkan potongan hati manusia kepada gagak hitam yang mengganggunya agar supaya lekas pergi. Burung gagak hitam atau sukma Angling Dharma membawa potongan hati manusia itu masuk goa yang menjadi sarang ketiga pendekar kanibal itu. Tak berapa lama setelah Dewi Kenanga dan adik-adiknya selesai berpesta santap manusia, menghampiri kembali Angling Dharma yang terbaring dan dalam keadaan diikat rantai besi. Terjadilah saling rebut, saling ingin lebih dulu mencicipi kejantanan Angling Dharma. Melihat kejadian itu, Dewi Kenanga kakaknya datang dan menegur adiknya dan meminta adiknya untuk bersabar dan memberi minuman akar pasak kayu wulung agar lebih beringas di ranjang. Nyai Dewi,
Kasih dulu dia ramuan akar pasta kayu bulung, biar dia seperti banteng kedaton. Tapi aku harus yang pertama. Aku kan yang paling muda. Segera mereka bertiga hendak menyiapkan minuman ramuan yang dimaksud. Namun Dewi Kenanga kaget dan heran kenapa ada potongan hati manusia yang mereka berikan ke burung gagak hitam tadi sudah berada di mangkok miliknya. Akhirnya mereka menduga bahwa itu adalah ulah burung gagak hitam yang tak lain adalah Sukma Anglingdarma. Karena kedok dan kebiasaan mereka sudah diketahui Anglingdarma, maka mereka ingin memakan dan membunuh Anglingdarma secepatnya. Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus, berarti dia sudah tahu kita. Namun betapa kaget dan marahnya Dewi Kenanga beserta adiknya karena merasa dipermainkan oleh Anglingdarma, apalagi yang mereka bunuh adalah bayangan dari sosok Anglingdarma. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi yang manis? Kurang ajar. Pertarungan pun pecah. Dengan mata batin, Anglingdarma melihat kelemahan dari ketiga pendekar wanita itu terletak pada tusuk konde berkepala serigala yang mereka pakai. Akhirnya diambil dan dicabut oleh Anglingdarma dari ketiga musuhnya. Sungguh mengerikan, ternyata sosok ketiga pendekar cantik itu ialah siluman serigala yang menyamar karena telah berhasil melakukan ritual tapanya. Kalian menjadi perempuan cantik hanya untuk menjerat mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Marahlah Dewi Kenanga dan ikut menyerang Anglingdarma. Dengan kesaktian ilmu sihirnya, Anglingdarma dikutuk menjadi seekor burung belibis dan tak akan menjadi manusia lagi sebelum ada seorang putri cantik, anak seorang raja yang mencabut jambulnya. Jadilah kamu seekor belibis. Namun yang membuat ketiga siluman serigala itu kesal ialah mereka terpaksa harus segera bertapa lagi agar bisa malih rupa menjadi wanita cantik kembali. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Kita harus bertapa lagi untuk bisa malih rupa sebagai gadis cantik. Dia benar-benar pendekar yang lindungi Bunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud kita. Sementara itu di Padepokan Sugaluh, kediaman Empu Masyura. Sudah 1 purnama Nila Soraya berada di Padepokan Sugaluh. Itu bukan waktu yang sebentar. Hal itulah yang membuat Empu Masyura timbul bibit asmara pada Nila Soraya. Karena Empu Masyura sangat mendambakan keturunan laki-laki yang dapat meneruskan padepokannya. Dan ternyata hal yang sama pula dirasakan Nila Soraya kepada Empu Masyura. Namun tanpa disadari mereka berdua bahwa Dewi Sintawati, istri dari Empu Masyura, melihat mereka berdua. Saya benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Namun tanpa disadari mereka berdua, bahwa Dewi Sintawati, istri dari Empu Masyura, melihat mereka berdua. Terlihat jelas Dewi Sintawati teriris dan pilu hatinya. Keesokan harinya, Suliwa dan Galuh Parwati sedang melatih jurus olah kanuraganya. Terlihat Suliwa sudah mulai menguasai dasar-dasar ilmu silatnya. Namun Empu Masyura yang sedang berjalan bersama dengan Nila Soraya sedikit kaget mendengar Suliwa menyebut ilmu Dasendriya dan ingin menguasainya. Lantas Empu Masyura pun mendekat Suliwa dan memastikan dari mana Suliwa mengetahui akan adanya ilmu itu. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu.
Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih. Liwa, berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Semakin hari Empu Masyura dan Nila Suraya terlihat semakin mesra. Dan semakin hari pula Dewi Sintiawati semakin terbakar api cemburu. Ketika Empu Masyura dan Nila Suraya tiba di gubuk tepi sungai, tiba-tiba Empu Masyura dikejutkan dengan kehadiran seekor burung belibis dan suara yang memanggil namanya yang tak lain suara Angling Dharma. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Guru, siluman serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, Saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? memang agak sulit menangkal teluh manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadak Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Setelah diberi wejangan oleh gurunya, akhirnya Angling Dharma melanjutkan tujuannya, yaitu mencari seorang putri raja yang mau mencabut jambulnya. Singkat cerita, Angling Dharma akhirnya bertemu dengan Gembil. Gembil adalah anak dari tukang taman keputren. Angling Dharma dan Gembil akhirnya bersahabat baik. Dan melalui Gembil lah akhirnya Angling Dharma yang berwujud burung belibis diberitahu bahwa di keputren ada putri raja yang cantik. Angling Dharma pun mencoba mencuri perhatian sang putri agar mau mendekat dan berkomunikasi dengannya. Tapi apakah Angling Dharma berhasil? Tonton di episode selanjutnya. Suka sama diri.